Hari ini kita mendapatkan wejangan yang luar biasa, nasihat yang disampaikan oleh salah seorang arif billah, seseorang yang punya ikatan kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi nasihatnya masih terus dibacakan. Nasihatnya mengajak kita agar tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Nasihatnya mengingatkan kita akan mereka orang-orang yang mulia yang tidak keluar daripada bulan suci Ramadan kecuali mendapatkan penghargaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang beruntung, mereka orang-orang yang ketika keluar dari Ramadan pantas untuk diberi tahniah, pantas untuk mendapatkan ucapan minal aidin al-faizin karena keberhasilan mereka di bulan suci Ramadan. Bukan seperti mereka yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, yang tidak pantas untuk mendapatkan tahniah, melainkan pantasnya untuk mendapatkan takziah. Ramadan meninggalkanmu, engkau diharamkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari Ramadan terlewat begitu saja, engkau buang waktumu tanpa berzikir mengingat Allah. Tidak ada kalamullah yang kau baca, tidak ada salat fardu yang kau lakukan secara berjamaah. Mereka orang-orang yang tidak pantas mendapatkan tahniah, akan tetapi mereka mendapatkan musibah karena kehilangan sesuatu yang luar biasa di bulan Ramadan. Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Al-Qadhi Muhsin bin Alwi As-Saqaf, dalam nasihatnya beliau membuka dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang maha dermawan, Tuhan kita yang sangat mencintai hambanya. Ketika memulai nasihatnya beliau bacakan ayat ya ibadi. Ketika kita mencintai orang lain, kemudian orang tersebut menerima cinta kita, memanggil kita dengan duhai saudaraku, maka bahagialah hati kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara dengan hambanya, maka ia panggil hambanya dengan ya ibadi. Wahai hamba-hambaku, siapa yang kau ajak bicara ya Rabb? Alladzina asrafu ala anfusihim. Dalam ayat ini Allah berbicara bukan kepada hamba-hambanya yang taat, bukan kepada hamba-hambanya yang berpegang teguh kepada pelajaran atau perintah-perintah Allah, namun yang diajak bicara oleh Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang berlumuran dosa, orang-orang yang terlewat batas, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ya Rabb, mereka yang berbuat dosa, kelewat batas, tidak taat, masih kau nisbatkan mereka kepada dirimu. Allah masih memanggil hamba-hambanya yang terlewat batas dengan ya ibadi. Di dunia ini kita kenal simbol kasih sayang adalah ada pada orang tua kita. Orang tua yang tidak rela anaknya kelaparan, dia rela meninggalkan makan demi anaknya. Dia rela meninggalkan kebahagiaan asalkan anaknya bahagia. Orang tua yang cinta kepada anaknya, ketika sang anak berbuat salah berulang kali, terlewat batas, maka tidak jarang kita dapati orang tua yang mengusir anaknya. Orang tua simbol kasih sayang, ketika menghadapi anaknya yang terlewat batas, terkadang orang-orang tua tersebut mengusir anaknya dan tidak lagi menganggap anaknya sebagai anaknya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Jawad, ketika berhadapan dengan hambanya yang berlumuran dosa, yang penuh dengan kesalahan, yang terlewat batas, masih dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan ya ibadi. Wahai hambaku yang telah terlewat batas, berlumuran dosa, kenapa ya Rabb? Apakah engkau akan hukum mereka? Engkau seksa mereka? Apakah engkau akan ancam orang-orang tersebut? La taqnatu min rahmatillah, melainkan disemangati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duhai hambaku yang terlewat batas, yang memiliki dosa yang sangat banyak, jangan pernah kalian berputus asa dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang maha besar,
sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, sebesar apapun dosa yang kau lakukan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ketahuilah seluruh dosa dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, andai kita datang dengan dosa yang banyaknya hampir memenuhi bumi ini, asalkan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membawa ampunan yang besarnya pun hampir memenuhi bumi ini. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita tidak menyekutukan Allah. Bahkan kita tidak pernah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam sebagaimana kita dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat sangat berharga. Ini ayat tidak hanya harus kita dengar, melainkan kita resapi betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap malam, di sepertiga malam, Allah selalu menyeru kepada para hamba-hambanya, hal min mustaghfir, adakah dari kalian wahai hamba-hambaku yang memohon ampun, hal min taib, hal min dzil hajah, siapa yang punya hajat, siapa yang hendak bertaubat, disambut kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah mereka yang tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugilah mereka yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah yang luar biasa, rahmat yang luar biasa. Yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dapati Allah Subhanahu wa taala Tawwabar Rahimah, akan diterima taubatnya, akan dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang wanita yang kehilangan anaknya berhari-hari. Para sahabat pun ikut mencarikan sang ibu ini. Ibu yang kehilangan anaknya, anak yang entah gimana hilang. Sang anak pun juga merasa ketakutan karena kehilangan ibunya. Beberapa saat setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan mereka berdua. Sang anak yang telah berputus asa, dia menganggap pasti ibunya sudah wafat dan tidak bisa berjumpa. Tiba-tiba dia melihat ibunya dari kejauhan. Sang ibu pun yang mengira anaknya sudah wafat juga tiba-tiba melihat anaknya dari kejauhan, dan mereka berdua berlari, berpelukan, menangis dengan penuh sukacita. Dan diriwayatkan tidak ada satu sahabat pun yang melihat momentum tersebut terkecuali mereka semuanya meneteskan air mata. Tak lama kemudian Rasulullah keluar dari kemahnya. Beliau bertanya, apa yang membuat kalian menangis? Hadhil ya Rasulullah, ibu ini yang membuat kita menangis. Kecintaan seorang ibu, kerinduan seorang ibu kepada anaknya. Ketika berpisah dengan anaknya kemudian diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ketika mendengar ucapan para sahabat, beliau bertanya, apakah mungkin dan bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api yang masih menyala, membakar anaknya hidup-hidup? Para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak mungkin seorang ibu rela membakar anaknya hidup-hidup. Maka apa kata Rasulullah? Innallaha arhamu bikum, Allah itu lebih cinta kepada kalian melebihi daripada kecintaan seorang ibu ini kepada anaknya. Seorang ibu yang tidak rela anaknya dibakar, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rela satu hambanya di muka bumi ini, walaupun ada sedikit iman dalam hatinya, dibakar dalam siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Siapapun yang memohon ampun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini juga malam taubat. Malam ini juga malam yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi hambanya. Maka jangan sampai keluar dari majelis ini kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar dari majelis ini dan jangan sampai keluar daripada Ramadan kecuali madrasatul Ramadan berhasil mendidik diri kita, menjadikan kita orang-orang yang lebih mampu menjalankan kehidupan selanjutnya, berpegang teguh dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan serta sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan sisa waktu yang ada ini. Mari kita mohon ampun sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan, dulu ada salah seorang dari Habasyi, dari Ethiopia, yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini orang yang banyak berbuat dosa. Banyak perbuatan dosa besar yang pernah aku lakukan. Apakah kalau aku bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatku?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Na'am. Kalau engkau betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Maka ia pun pergi meninggalkan Rasulullah. Baru beberapa langkah dia kembali lagi ke hadapan Rasulullah seraya bertanya, "Apakah Allah melihat aku ketika aku berbuat maksiat ya Rasulullah? Setiap perbuatan maksiat yang aku lakukan, apakah ia menyaksikanku?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Na'am. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala." Maka diriwayatkan oleh para sahabat, fasaha sayhatan wa kharra mayitan. Orang tersebut kemudian berteriak, rohnya keluar dari tubuhnya, meninggal dalam keadaan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan, yang pertama, orang itu bertanya karena tidak ada manusia yang menyepelekan masalah surga dan neraka. Dia bingung, apakah kalau saya mati ini akan kekal di neraka, atau kalau saya bertaubat, taubat saya diterima dan ada kesempatan untuk saya masuk ke dalam surganya Allah. Setiap orang pasti memiliki pertanyaan seperti itu. Ketika dia mendapat jawaban dari Rasulullah, "Na'am, kalau engkau bertaubat, dosamu akan diampuni oleh Allah," maka merasa tentram hatinya. Berarti ada kesempatan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika meninggalkan Rasulullah, dia sudah masuk ke dalam bab yang berikutnya yang lebih dalam. Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ketika aku bermaksiat Allah melihatku?" Ketika dia mendengar jawaban Rasulullah, "Na'am," mulai dia berpikir, ketika aku melanggar perintahnya, dia melihat aku, namun ia tidak memutus kenikmatannya untukku. Kita yang duduk di sini pasti pernah melakukan perbuatan maksiat. Orang tua kadang menarik fasilitas yang ia berikan kepada kita ketika kita melanggar perintahnya. Namun ketika kita bermaksiat, terkadang Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kita. Ia tidak cabut fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Orang itu kemudian berpikir, ketika aku bermaksiat kepada Allah dan Allah melihat aku, dan Allah masih menutup perbuatan burukku. Padahal sudah tentu bisa Allah Subhanahu wa taala membongkar seluruh keburukan kita. Namun keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berbuat buruk, ditutup keburukan kita sehingga orang lain tidak tahu. Andai kata orang lain tahu keburukan kita, perbuatan maksiat yang kita lakukan, mungkin mereka tidak mau duduk dengan kita, atau mungkin mereka sudah enggan berjabat tangan dengan kita. Bahkan kasih sayang Allah kepada kita, perbuatan maksiat kita ditutup oleh Allah, tidak dibeberkan kepada khalayak, dan Allah masih kirimkan husnudzon. Allah kirimkan berbaik sangka kepada orang-orang yang berkumpul dengan kita, sehingga kita terkadang ada orang yang menghormati kita, berbaik sangka dengan kita, menganggap kita lebih baik daripada dirinya. Padahal kalau Allah bongkar keburukan-keburukan kita, mungkin orang itu enggan duduk lagi dengan kita. Dan terkadang kita tidak pernah memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kita lebih malu dengan manusia dan tidak pernah merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Wa'iyadzubillah. Kemudian Al-Habib Muhsin menyampaikan kepada kita tentang bahayanya perbuatan-perbuatan maksiat, baik itu hikid, iri, dengki, hasud, dan juga perbuatan-perbuatan zalim lainnya. Sesungguhnya perbuatan maksiat pada hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan pada dasarnya kita sedang menzalimi diri kita, karena kita membiarkan diri kita terjerumus ke dalam lubang kenistaan, karena kita membiarkan diri kita kelak mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita jauhin perbuatan-perbuatan zalim. Tadi dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menjelaskan kepada kita, mulutmu engkau masukin debu atau tanah, maka itu lebih baik daripada engkau memasukkan ke dalam mulutmu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setiap kali orang kemasukan makanan yang haram, selagi makanan itu ada di perutnya, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang ada di langitnya Allah, sebagaimana kita ketahui langit lebih besar daripada bumi, dan Nabi Muhammad mengatakan tidak ada satu hasta pun di langitnya Allah terkecuali di situ ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang kemasukan makanan yang haram dilaknat oleh seluruh malaikatnya Allah yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala, madamatil luqmah, selagi makanan yang dia makan tersebut masih ada di dalam perutnya. Selagi makanan itu masih ada, waktu terus berjalan dan dirinya dilaknat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Maka dari itu perhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Perhatikan apa yang masuk ke dalam perut anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Jangan sampai mereka kemasukan makanan yang syubhat. Jangan sampai mereka kemasukan makanan yang haram. Karena Rasulullah bersabda, man nabata fi jismihil haram, yang tumbuh dalam dirinya makanan dari makanan yang haram, fannaru aula bih, maka tidak ada tempat yang pantas bagi dirinya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika diberi makan oleh anaknya, maka saat itu beliau merasa lapar yang luar biasa dan beliau makan. Dan sudah pasti anaknya tidak memberikan makanan kecuali yang halal. Maka sang anak bertanya, wahai ayahku, tumben engkau tidak bertanya makanan ini asalnya dari mana? Karena kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq tidak makan kecuali dengan puluhan pertanyaan terlebih dahulu. Kau dapatkan dari mana? Siapa yang memberikan dirimu? Bagaimana ini dan itu? Maka anaknya merasa takjub, kenapa malam hari ini kau tidak bertanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya malam hari ini lapar yang luar biasa sampai saya lupa bertanya. Maka sang anak mengatakan, ini makanan saya dapatkan dari pesta pernikahan. Ada orang Badui yang menikahkan anaknya, saya lewat, saya diberikan makanan ini. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khawatir daging yang disembelih atau makanannya bercampur dengan sesuatu yang syubhat. Maka dia masukkan telunjuknya ke dalam mulutnya, ia muntahkan seluruh makannya. Dalam sebuah riwayat sampai tidak tersisa kecuali darah yang keluar. Anaknya bertanya, aha kata ya abadi, sampai dengan batas seperti ini engkau mengeluarkan makananmu? Ia tidak jawab. Kemudian ia mengangkat tangannya, ya Rabb, ini yang bisa saya lakukan. Adapun kalau masih ada sisa di dalamnya, saya sudah berusaha mengeluarkannya, maka sisanya itu adalah ampunanmu ya Rabb. Maka dia kemudian berkata kepada anaknya, lebih baik saya mengeluarkan seperti ini, walaupun harus dengan ruh ini saya keluarkan, maka saya keluarkan, daripada tumbuh di dalam tubuh saya sesuatu yang haram, sehingga Nabi mengatakan tidak ada tempat yang pantas kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Itulah mereka orang-orang yang hatinya hidup, min ahlil basirah. Ramadan ngajak kita untuk menghidupkan jiwa kita. Ramadan ngajak kita untuk menghidupkan hati kita, batin kita. Kita sudah dididik di bulan Ramadan ini untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Karena cinta tanpa pengorbanan bukan cinta. Ramadan kita sudah naik ke derajat yang lebih tinggi daripada derajat kita sebelumnya. Di Ramadan ini kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan apa? Meninggalkan perkara yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan makan karena siapa? Karena Allah. Kita tinggalkan minum karena siapa? Karena Allah. Kita tinggalkan banyak hal semata-mata karena Allah. Ini adalah pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rawat cinta ini, perjuangkan cinta ini, sehingga kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, beliau membicarakan tentang 4 golongan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 golongan ini tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah, diharamkan dari surganya Allah, dan juga diharamkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menjelaskan yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang minum minuman keras. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, wa akilur riba, orang yang makan riba, orang yang makan hartanya anak yatim. Dan yang terakhir, al-aguli walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati bagi mereka yang masih punya kedua orang tua. Orang tuamu adalah pintumu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tuamu adalah sarana yang paling mudah yang Allah berikan kepada dirimu untuk engkau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang disebut oleh Allah setelah penghambaan kepada Allah, wabil walidaini ihsana,
Oleh karena itu Imam Hasan al-Basri ketika ibunya meninggal, beliau menangis luar biasa. Ketika ditanya, engkau ini imam, engkau ini ulama besar, ditinggal mati oleh ibumu menangis seperti ini, seperti orang yang tidak berpendidikan. Kata beliau, aku menangis bukan karena gaddarallah, aku menangis bukan karena wafatnya ibuku, karena aku menangis karena ada satu pintu surga yang tadinya terbuka untukku hari ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuaku adalah sarana yang paling mudah untuk menuju ke pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan wafatnya orang tuaku maka tertutup pintu tersebut. Maka bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, hati-hati. Jangan sampai kita mengangkat suara kita melebihi daripada suara orang tua kita. Jangan sampai kita mengangkat suara kita tidak sopan kepada orang tua kita. Dan itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Mari kita tiru orang-orang yang mengagungkan orang tuanya, orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad di dalam sholat ketika dipanggil ibunya, dia mengeraskan bacaan supaya ibunya tahu kalau dia sedang sholat. Selesai sholat dia keluarkan beberapa ekor kambing, dia sedekahkan di jalan Allah agar diampuni oleh Allah, karena tadi meneriakkan suaranya supaya ibunya tahu kalau dia sedang sholat. Bukan berteriak kurang ajar, tapi jaga yang luar biasa. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak mau makan dengan ibunya Fatimah, sehingga Sayyidah Fatimah bertanya, malaka ya Hasan, kenapa engkau wahai Hasan tidak mau makan dengan ibumu? Maka kata Hasan, wahai ibu, saya takut kalau saya mengambil makanan yang kau ingin makan, sehingga akhirnya saya tergolong sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanan yang dilirik oleh ibunya, yang mungkin ibunya mau ambil, dia takut kalau makan bersama ia ambil makanan yang ingin diambil oleh ibunya. Mereka orang-orang yang hatinya hidup, mereka orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kesempatan bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, muliakan, cintai, berbaktilah kepada kedua orang tua agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjut oleh beliau, dan orang yang lagi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Berapa banyak akhir-akhir ini kita lihat gara-gara perbedaan pendapat seseorang memutus tali persaudaraannya, seseorang memutus tali silaturahminya hanya karena permasalahan-permasalahan duniawiyah. Ketahuilah, orang-orang yang memutus tali silaturahmi, memutus persaudaraan, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Bahkan Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Al-Asbahani, ketika Nabi duduk beserta para sahabatnya, Nabi berkata kepada orang-orang yang duduk bersama beliau, la yujalisuna al-yawm qati'ur rahim. Tidak boleh hari ini ada yang duduk beserta kita orang yang memutus tali silaturahmi. Maka berdiri salah seorang pemuda, dia kembali menjumpai bibinya karena punya masalah dengan bibinya. Dia minta maaf dengan bibinya, ia sambung tali silaturahminya, baru kembali ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, inna rahmata lan tanzil, sesungguhnya rahmat Allah tidak turun ala qaumin, atas sekelompok kaum, wa fiha qati'ur rahim, dan ada di antara mereka orang yang memutus tali silaturahmi. Maka jadikan bulan Ramadan ini bulan persaudaraan. Jadikan bulan Ramadan ini kita sambung kembali saudara-saudara kita yang mungkin memiliki masalah dengan kita, yang salah dengan kita, kita maafkan. Jika kita yang berbuat salah, maka kita datangi mereka, kita minta maaf, kita sambung kembali tali silaturahmi, sehingga Ramadan tidak meninggalkan kita dan kita mahrum dari keberkahan Ramadan. Semoga malam hari ini jadi malam yang indah untuk kita, malam-malam yang dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita berserta keluarga kita dan orang-orang tua kita yang saat ini ada bersama kita, semoga mereka dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membimbing kita di Ramadan-Ramadan yang akan datang, dan semoga setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.